Di balik wajah cantiknya tersimpan tragedi yang menyedihkan. Juliana Yamoha, seorang mahasiswi hukum, mengakhiri nyawa ibunya sendiri dengan 65 tusukan. Ini bukan kisah fiksi, tetapi kisah nyata dan mengguncang satu negara. Juliana Yamoha lahir pada tanggal 15 Oktober 1986 di Kota Lima di Peru. Dia adalah putri pertama dari Luis Yamoha dan Maria Martinez. Juliana memiliki dua orang adik laki-laki bernama Luis dan Rage. Keluarga ini memiliki kehidupan ekonomi yang baik berkat ayahnya yang bekerja sebagai seorang hakim. Ibunya adalah seorang ibu rumah tangga biasa yang mengasuh dengan gaya otoriter. Juliana memiliki bakat seni di mana dia memenangkan kompetisi tari di televisi. Semua orang menebak dia akan punya masa depan yang menjanjikan. Tetapi minatnya sebenarnya baru muncul di usianya yang ke-13 tahun ketika dia mulai menulis puisi, mengikuti beberapa kompetisi, dan hampir selalu menang di tempat pertama. Sejak kecil, Juliana sering mengalami kekerasan fisik dan verbal dari ibunya yang menciptakan lingkungan rumah yang penuh dengan tekanan emosional. Juliana memiliki hubungannya sangat tegang dan penuh konflik dengan ibunya, di mana mereka terus-menerus berdebat. Ibunya digambarkan sebagai figur yang sangat otoriter, keras, dan menuntut kesempurnaan. Ada tekanan konstan mengenai nilai, penampilan, dan juga sikap, yang membuat Juliana hidup dalam ketakutan dan stres emosional. Saat tumbuh dewasa, dia mulai memberontak baik kepada teman-temannya dan juga keluarga. Suasana hatinya mudah berubah dan meledak-ledak sehingga orang di sekitarnya harus berhati-hati menghadapinya. Keluarga menyarankan kepada Maria untuk membawa Juliana ke psikolog agar putrinya itu bisa memperbaiki perilakunya. Juliana hanya bersikap baik ketika dia bersama dengan ayahnya, di mana ayahnya juga sangat memanjakannya. Mereka sering pergi bersama ke bioskop, pergi berbelanja, dan juga jalan-jalan. Hubungan itu begitu dekat sehingga setelah lulus SMA, Juliana memutuskan untuk mengikuti jejak ayahnya dan memulai pendidikan tingginya di bidang hukum. Namun meskipun dia salah satu mahasiswi terbaik di kelasnya, tidak ada seorang pun yang menghargai dia. Juliana praktis tidak berinteraksi dengan teman sekelasnya, dan teman sekelasnya mengatakan kalau Juliana itu sangat tertutup. Sementara itu, perselisihan antara Juliana dan ibunya menjadi semakin buruk. Dia hanya melakukan apa yang diinginkannya. Dia pergi setiap malam dan tidak memberitahu siapapun dia pergi kemana dan siapa yang ditemuinya. Dan Juliana juga tidak menghormati jadwal di rumah. Maria juga tidak suka bagaimana putrinya itu berpakaian dan memakai riasan. Dalam salah satu perselisihan, Maria pergi ke kamar putrinya dan menghancurkan semua parfum dan beberapa pakaiannya. Suatu hari, Maria meminta pada suaminya untuk menetapkan batasan untuk Juliana, tetapi suaminya menolak. Dan hal ini mengakibatkan pernikahan menjadi tegang. Di sisi yang lain, kedua adik Juliana sangat menyayangi ibunya. Pada bulan Maret 2005, perselisihan antara Juliana dan ibunya makin parah dan bertengkar terus-menerus. Juliana makin sering pergi keluar dan tidur di luar rumah tanpa meminta izin. Dia bahkan mencuri beberapa perhiasan milik ibunya. Pada tanggal 5 Maret, Luis dan ibunya pergi berbelanja, tetapi begitu sampai di toko, mereka menyadari bahwa kartu kredit ibunya hilang. Mereka pun kembali ke rumah. Kemudian Luis meminta izin pada ibunya untuk pergi bersama dengan teman-temannya bermain skateboard di taman.
Louis pergi selama beberapa jam dan kemudian kembali ke rumah untuk mengganti pakaiannya. Di dapur dia melihat kakaknya sedang meminum segelas soda dan dia pun merasa aneh karena Juliana tidak pernah minum soda karena takut berat badannya naik. Louis kemudian pergi lagi untuk makan malam dengan teman-temannya. Baru pada pukul 11 malam, Louis kembali ke rumah dan dia menyadari bahwa dia tidak melihat ibunya. Ketika dia mencoba pergi ke kamar mandi, dia memperhatikan bahwa pintu kamar mandi itu dalam keadaan terkunci. Tetapi sepertinya tidak ada orang di dalamnya. Dia lalu mencoba mengintip melalui jendela dan dia melihat seperti ada kaki wanita yang terbaring di atas lantai. Merasa ketakutan, dia pun berteriak dan tetangga yang mendengar teriakan itu datang keluar dan menyarankan agar dia memanggil polisi. Para petugas segera tiba di rumah dan langsung merobohkan pintu kamar mandi. Louis menyadari bahwa situasinya bahkan lebih buruk daripada yang dia sangka. Terlihat tubuh ibunya tergeletak di atas lantai kamar mandi dan bersimbah darah. Polisi lalu memanggil Juliana dan adik bungsunya untuk mengabarkan berita buruk ini. Mendengar berita ini, si bungsu terlihat sangat sedih, namun Juliana terlihat biasa saja. Sementara itu, ayah mereka menerima berita melalui telepon karena sedang berada di Argentina. Polisi memutuskan untuk menginterogasi Juliana terlebih dahulu dan dia mengatakan bahwa ibunya mengakhiri hidupnya sendiri setelah pertengkaran sengit di antara mereka. Dia menunjukkan adanya luka di telapak tangan dan di salah satu jarinya. Namun tak seorang pun percaya dengan ceritanya. Kondisi jenazah Maria sangatlah buruk. Dia menerima beberapa tusukan dari pinggang ke bawah dan wajahnya hampir rusak sehingga tidak bisa dikenali. Dari pemeriksaan forensik ditentukan bahwa Maria telah menderita sekitar 65 luka tikam. Juga ada tikaman di lehernya yang menyebabkan dia kehilangan banyak darah. Dan akibatnya meninggal dunia karena syok hipoglikemik. Setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Juliana selama beberapa jam, dia mulai merasa putus asa dan memutuskan untuk mengakui kebenaran. Dia menyatakan bahwa memang dia telah membunuh ibunya, tetapi menekankan bahwa hal itu dilakukan untuk membela diri saja. Dia lalu menceritakan versi ceritanya, di mana pada sore hari itu, saudara laki-laki dan ibunya pergi keluar rumah. Juliana ditinggal sendirian dan dia pun lalu tidur siang dan baru bangun di pukul 8:30 malam. Dia lalu memutuskan untuk mencoba beberapa celana yang baru dibelinya beberapa hari yang lalu. Dia akan menggunakan cermin yang ada di kamar mandi di lantai 2. Sementara itu, dia mengatur pertemuan dengan seorang pria yang dia tahu bahwa ibunya tidak menyetujuinya. Di pukul 9 malam, ibunya memasuki rumah dan mendengar suara musik yang sangat keras. Dia pun memerintahkan pada Juliana untuk mengecilkan volume musiknya, mengatakan bahwa tetangga mereka bisa mengeluh. Tetapi Juliana mengabaikan permintaan ibunya. Ibunya marah dan mengatakan bahwa dia sudah merasa lelah karena Juliana tidak pernah mendengarkan dia. Juliana mengabaikan kritikan tersebut dan pergi menuju dapur. Ibunya lalu tersadar bahwa putrinya itu telah pergi dan berbicara sendirian membuatnya semakin marah. Ibunya lalu mengejar dan meneriakinya, mengatakan kalau Juliana adalah anak yang tidak tahu diri. Juliana yang merasa putus asa mengambil pisau dan menusukkannya ke atas meja dan memerintahkan ibunya untuk diam. Tetapi melihat itu, Maria meraih pisau lain dan mulai menyerangnya. Serangan pertama, Juliana berhasil menghindar dan untuk serangan yang kedua, katanya hampir mengenai kakinya. Merasa diserang, Juliana menjadi sangat marah. Dia lalu mengambil pisau di atas meja dan menerjang ibunya.
Mereka bergulat untuk waktu yang lama, berputar-putar di dalam dapur, hingga di satu titik Juliana tidak sengaja menabrak saklar lampu dan menyebabkan lampunya mati. Dan di dalam kegelapan itu, dia menyadari kalau ibunya tidak menyerangnya lagi. Dia lalu menyalakan lampu dan melihat dapur dalam keadaan berantakan dan darah di mana-mana. Dia juga melihat ibunya sudah terbaring di bawah tangga. Juliana mendekatinya untuk memeriksa dan mengetahui bahwa ibunya telah meninggal dunia. Karena tidak tahu harus berbuat apa, dia memutuskan untuk membawa tubuh ibunya ke kamar mandi dan menyembunyikannya di sana. Dia lalu membersihkan segala kekacauan yang terjadi di dapur. Juliana juga menekankan bahwa luka di leher ibunya itu dilakukan oleh ibunya sendiri saat lampu dalam keadaan mati. Kesaksian ini sangat mencurigakan bagi polisi, apalagi ditambah fakta bahwa Juliana tidak pernah menelpon untuk meminta bantuan. Dan juga tidak masuk akal di mana ibunya menderita banyak luka di tubuhnya, sedangkan Juliana hanya menderita 2 luka yang kecil. Polisi mulai melakukan pencarian di rumah dan mereka menemukan pisau yang dipakai selama perkelahian berada di dalam tas tersembunyi di taman. Penemuan lainnya berupa 2 bungkus racun tikus yang tersembunyi di dalam kantong sampah. Hal ini menyebabkan munculnya sebuah teori baru tentang kematian Maria. Polisi berteori bahwa putrinya berencana untuk meracuni ibunya. Dan polisi menduga perkelahian itu terjadi karena ibunya menemukan Juliana akan meracuni dirinya. Tetapi beberapa minggu kemudian muncul kemungkinan baru, di mana Juliana marah pada ibunya karena telah menyebutnya bodoh. Bukti memang menunjukkan bahwa Juliana benar-benar melukai ibunya dengan pisau. Apakah itu untuk membela diri atau tidak, persidangan yang akan menentukannya. Sementara itu, keluarga harus melakukan pemakaman yang menyedihkan karena wajah Maria yang benar-benar rusak. Semuanya menangis karena wajahnya tidak bisa dikenali lagi. Menjelang persidangan, pembela dari Juliana menyatakan dirinya tidak sepenuhnya sadar akan tindakannya saat itu. Seolah-olah dirinya berada dalam kondisi disosiatif karena tekanan emosional yang ekstrim. Dari evaluasi psikolog forensik menyimpulkan bahwa Juliana menunjukkan tanda-tanda adanya gangguan kepribadian disosial serta ciri-ciri paranoia. Hal ini memberikan gambaran tentang tekanan emosional yang dialaminya sejak kecil. Laporan psikologis mencatat Juliana tumbuh dalam lingkungan keluarga yang penuh dengan konflik. Ibunya sering mengalami ledakan kemarahan dan melakukan penghinaan verbal terhadapnya. Sementara ayahnya sering bepergian karena pekerjaannya dan juga memiliki hubungan yang tegang dengan ibunya. Dalam evaluasi psikiatris, Juliana mengungkapkan bahwa hubungannya dengan ibunya sangat bermasalah. Temuan ini digunakan oleh tim pembela untuk menjelaskan bahwa tindakan Juliana dipengaruhi oleh kondisi psikologisnya yang kompleks dan lingkungan keluarga yang tidak sehat. Namun, pengadilan menilai bahwa meskipun ada faktor-faktor tersebut, tindakan Juliana tetap merupakan pembunuhan yang disengaja. Mengingat jumlah luka tusukannya sangat banyak dan sifat kekerasan yang ekstrim. Ruang persidangan dipenuhi oleh fotografer dan wartawan karena kasus ini telah menangkap perhatian seluruh negara. Ayah Juliana hadir dan menyampaikan dukungan sepenuhnya kepada putrinya. Jaksa menyatakan kasus penuntutan dengan menyoroti fakta bahwa korban ditikam sebanyak 65 kali, yang dianggap sebagai tindakan yang disengaja dan juga brutal. Jaksa mengklaim kalau tindakan itu tidak dapat dibenarkan terlepas dari latar belakang hubungan antara terdakwa dan juga korban. Dari beberapa orang saksi yang dipanggil, mereka menyatakan bahwa Maria sering memarahi, mengontrol,
bahkan secara verbal dan fisik menghina Juliana. Dia juga kerap membanding-bandingkan Juliana dengan kedua adiknya. Saat gilirannya untuk bersaksi, Juliana menyatakan bahwa niatnya tidak untuk membunuh ibunya dan bahwa dia sangat menyesal atas apa yang telah dia lakukan. Ketika jaksa memintanya untuk menjelaskan mengapa dia menaruh pisau tersebut dalam tas dan melemparkannya begitu saja ke taman, Juliana menjawab bahwa dia tidak ingat apapun tentang apa yang terjadi setelah insiden itu. Terkait racun tikus, Juliana menyatakan bahwa dia hanya membelinya karena penasaran tentang warna apa yang dihasilkan ketika racun itu diencerkan di dalam soda. Tak satu pun dari pembelaan Juliana dan pengacaranya yang membebaskannya dari nasib buruknya. Pada tahun 2006, oleh pengadilan, Juliana dinyatakan bersalah atas pembunuhan dengan keadaan yang memberatkan. Dan dia dijatuhi hukuman 20 tahun di penjara. Dia juga diharuskan untuk membayar ganti rugi perdata sebesar 30.000 sol kepada kedua adiknya. Setelah mendengar vonis itu, tiba-tiba Juliana menangis. Dan sebelum meninggalkan ruangan, dia mengucapkan selamat tinggal kepada kedua adiknya, tetapi adiknya yang bernama Louis tidak meresponnya. Pihak pembela mengajukan banding atas keputusan tersebut. Dan pada tahun 2007, Juliana kembali ke dalam persidangan. Majelis hakim menilai bahwa penyesalan dari wanita muda itu adalah tulus, juga memperhitungkan bahwa pada saat pembunuhan itu terjadi, dia baru berusia 18 tahun. Juliana berhasil memenangkan banding dan hukumannya dikurangi menjadi 12 tahun saja. Selanjutnya, pada tahun 2009, setelah menjalani 4 tahun hukuman, Juliana meminta kebebasan. Karena telah berperilaku baik, Juliana berhasil bebas bersyarat setelah hanya menjalani sepertiga dari hukumannya. Dia bisa melanjutkan hidup di luar penjara dengan syarat tertentu, seperti harus melapor secara berkala kepada pihak berwenang dan tidak melakukan pelanggaran hukum. Namun pada tahun 2012, kebebasan bersyarat Juliana dicabut karena pelanggaran yang dia lakukan. Detail spesifik tentang pelanggarannya ini tidak pernah dipublikasikan. Setelah menyelesaikan masa hukumannya, Juliana melanjutkan studi pasca sarjana di Jerman dan berhasil meraih gelar master. Pendidikan lanjut ini menunjukkan komitmen Juliana untuk memperdalam pengetahuan hukumnya dan juga upaya untuk merehabilitasi dirinya, serta membangun kembali karir profesionalnya setelah peristiwa tragis di dalam hidupnya. Well, sampai di sini dulu kisah ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih kalau sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!